Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channelnya Umar Abu Khalid, channel yang biasa aja. Oke, dan langsung aja di pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagaimana saya mengenal PAZ. Sebenarnya agak aneh juga ya, ketika seorang yang keluarganya adalah pas trooper atau bahkan pendiri pas cerita pengalaman dia kenal PAZ. Oke, jadi saya mulai ikut Ustadz Haris Nerapi itu sebenarnya dari SMP. SD atau SMP saya lupa ya. Dari zaman sebelum adanya PAZ, waktu itu kita ngadain acara ini, acara apa? Baksos waktu penemuan Ustadz Haris menemukan metode lintah di lidah untuk mengobati penyakit jantung. Dan di situ saya pergi ke Semarang bersama Ustadz Haris, kalau nggak salah bersama 4 orang. Saya, Ustadz Haris, Pak Sofian, sama Pak Ridwan kalau nggak salah ya. 4 orang apa 5. Kita berangkat ke Semarang pakai kereta. Di sana kita baksos ada 100 orang lebih. Dan itu pertama kali saya nerapi pakai lintah. Waktu itu belum ada PAZ. Terus kalau mulai ngebantu-bantu PAZ itu saya mulai di tahun 2018 setelah saya berhenti kuliah, lalu saya ngelanjutin di Ikro Sehat. Saya bantu-bantu temen apa? Ya bantu-bantu inilah, bantu-bantu nerapi kayak siapa itu? Kayak bantu Pak Ridwan, bantu Kang Yayan, Pak Trisno, kita nerapi bareng di sana di Ikro. Waktu itu belum jadi PAZ waktu itu namanya. Jadi waktu itu Ustadz Haris belum ketemu sama Mas Anjra, belum ketemu sama Pak Bilal dan teman-teman yang ada di Klaten. Waktu itu masih namanya apa ya? Ustadz Haris waktu itu belum pakai nama yang fix. Sempat ganti jadi Haris Method, terus jadi Sakadaek, jadi namanya ganti-ganti. Tapi kalau fundamentalnya udah sama kayak PAZ, cuma tekniknya belum sesederhana teknik PAZ yang sekarang. Jadi waktu itu tuh udah belajar nerapi, terus pergilah Ustadz Haris ke Australia. Di Australia dia kan ceramah di masjid apa tuh saya lupa, pokoknya di sana di Australia ketemu sama ketemu ada pasien di sana yang punya keluarga di Jogja. Nah pas di Jogja itu kita akhirnya dia minta tolong si saudaranya ini dibantu di terapi. Kalau nggak salah kasusnya itu stroke atau pokoknya lumpuh lah orangnya. Terus akhirnya kita berangkat deh waktu itu ke Jogja, saya, Ustadz Haris sama Ridwan El Baghdadi. Waktu itu sekalian lihat kuda di Klaten ya. Sekalian lihat kuda di Klaten, lihat kuda Dania waktu itu. Waktu itu Ustadz Haris belum punya kuda. Nah, kita berangkat ke Klaten. Di Jogja dulu nerapi, terus akhirnya kita ketemuan di Klaten, di tempatnya di rumah salah satu teman-teman Klaten dari IBF kalau nggak salah. Di sana kita Ustadz Haris nerapi katanya ngumpulin 10 orang asma. Ternyata yang datang bukan 10 orang, 30 orang, hampir 30 orang. Itu Ustadz Haris nerapi sendiri dari asar sampai maghrib. Dan di sana full terapi, nggak ada pelatihan. Dan ya itu, saya di sana cuma bantu-bantu aja. Saya juga belum terlalu paham bagaimana diagnosa PAZ, bagaimana cara menterapi. Bahkan kalau dibilang saya ini yang paham PAZ-nya ini belakangan, nggak kayak teman-teman yang dulu di awal kayak Mas Tri, Mas Kirno, siapa lagi, Ustaz Bayu. Mereka itu kan generasi awal ya. Kalau saya itu dulu belajar malah belakangan, sekitar tahun 2019 awal. Jadi setelah 6 bulan pelatihan PAZ berjalan, baru waktu itu saya belajar di Bandung kalau nggak salah, di Hotel Lingga. Mantap. Jadi pas udah tadi ya di Klaten ya, pas di Klaten dan nerapi kan 30 orang, akhirnya Ustadz Haris challenge kalau nggak salah apa ngomong ke Mas Anjra gitu ya, gimana kalau kita cari 100 pasien asma, kan mau buat pelatihan tuh. Ustadz Haris bingung kayak gimana kurikulumnya. Akhirnya kita cari Pak Bilal sih, nyari Pak Bilal sama Mas Anjra dan teman-teman dari Klaten itu ngadain acara PAZ waktu itu, belum pakai Z tapi PAJ, pengobatan akhir zaman. Nah, itu diadain di Al-Aqsa Klaten. Jadi itu pelatihan pertama kali yang dimana pesertanya dan juga para
peserta yang mau terapi dan pasien yang ingin terapi di sana menjadi satu dalam satu ruangan, disatuin, dan nggak ada kurikulum sama sekali. Ustadz Haris waktu itu cuma manggil-manggil aja, apa misalkan siapa yang sakit ini maju ke depan, ditangani, selesai. Yang sakit ini maju ke depan, ditangani, selesai. Jadi kelasnya tuh bener-bener apa ya, kalau dibilang buat belajar tuh sangat tidak kondusif. Materinya juga tidak terstruktur seperti yang sekarang ada yang dipelajari teman-teman. Kalau sekarang teman-teman lihat kan belajar di kelas itu udah ada modulnya, ya kan? Dibimbing sama supervisor, teman-teman yang udah lebih duluan belajar PAZ. Terus ya udah ada alur pembelajarannya lah. Udah ada titik sentuh, ya kan? Cara diagnosa lewat titik sentuh, visual, ya kan, ada dari pubis. Itu sekarang udah lengkap, udah menjadi kurikulum. Kalau dulu waktu sama Ustadz Haris tuh waktu di Al-Aqsa nggak ada sama sekali kayak gitu. Cuma dikasih kertas 2 lembar kalau nggak salah, yang masalah nyerapin itu isinya cuma ayat surat Al-Mu'minun ayat 12 sampai 14 kalau nggak salah, yang penciptaan manusia gitu. Jadi kalau yang angkatan pertama tuh bener-bener angkatan luar biasa, dan di situ saya belum belajar. Waktu itu saya belum ikut belajar, malah di situ saya megang ini, malah jualan waktu itu, jualan baju waktu acara pertama di Klaten itu. Nah, langsung kita skip ya dari sana. Akhirnya selama 6 bulan saya nggak belajar pas, malah saya waktu itu bikin ini, dagang yogurt di Bandung, jualan susu, jualan yogurt di Bandung. Nah, setelah itu baru saya disuruh Ustadz Haris, karena saya juga ngerasain kan, dulu kan saya skoliosis terus apa tuh namanya yang wasir, dulu saya wasir sama skoliosis. Saking melintirnya, muka jerawat, penuh jerawat, terus sempet eksim dari tangan full sampai kaki itu eksim semua. Lalu waktu itu saya rutin terapi di PAZ, waktu namanya belum PAZ, terapi, akhirnya jerawatnya hilang, terus kondisi saya membaik, tulang juga udah mulai enakan. Dulu sering apa? Si tulang tuh sering banget kaku. Misalkan lagi diem nih, waktu lagi di pondok misalkan lagi ngaji, tiba-tiba bagian belikat tuh kaku, nggak bisa gerak. Mau gerak kanan kiri tuh perih banget, ngeri itu. Tapi alhamdulillah setelah waktu itu tekniknya CU, saya tuh CU, bahkan saya ngelakuin CU mandiri atau sambil baring di rumah tuh, CU jepit ke apa, ke tembok atau ke apa, pokoknya yang bisa jepit lah pokoknya buat CU. Nah setelah dari situ saya ikut pelatihan itu di Hotel Lingga, belajar PAZ itu pertama kali saya belajar PAZ, dan saya megang pasien pun setelah belajar nggak banyak. Yang paling banyak saya tangani dalam sehari itu waktu saya ngadain roadshow ke Indramayu. Nah, ini ceritanya ngacak banget ya. Udah ngacak sambil minum es teh lagi. Kacau emang. Kita sebut aja ini ngocak, ngobrol ngacak. Nah, jadi di ngocak kali ini nggak jelas banget emang. Oke, lanjut lagi. Tadi saya paling banyak itu nanganin sehari 26 pasien sendirian. Itu ditanganin di Indramayu. Ada asistennya sih, tapi asistennya itu temen dari pondok yang belum sama sekali nggak paham PAZ. Jadi saya itu ke Indramayu pokoknya mulai dari pagi, itu berbagai kasus dari orang-orang kampung sana, dan itu berbayar, nggak gratis, karena kan sebagaimana pesan Ustadz Haris rahimahullah, kalau kita ngadain terapi itu nggak boleh berbayar. Nggak boleh gratis ya. Waktu itu ngadain terapi 26 pasien itu dari pagi sampai jam 2. Itu kasusnya beragam. Saya ngadain kayak dikasih ruang pengajian. Itu pasien macam-macam. Ada yang paling unik itu ada seorang ibu muda. Dia itu suaranya semakin lama semakin hilang. Udah hampir berapa tahun dari kecil suaranya itu serak. Jadi kalau ngomong itu kayak orang bisik-bisik. Pelan banget kalau ngomong tuh suaranya kayak oke gitulah. Dan akhirnya itu kita terapi kan waktu itu. Kita kasih penanganan PAZ. Biasanya kasus itu terjadi masalahnya di punuk sini. Masuk biasanya tulang punuknya. Dan bener kita kasih latihan waktu itu, karena dia tipe C, kita kasih sit up, terus di apa ya? Yang teknik yang buat pusing itu diangkat, di sini kan dikeluarin ininya sama banyakin sit up-nya. Alhamdulillah waktu di terapi dia nggak ngerasa. Saya tanya kan, gimana Mbak, apa yang dirasain setelah diterapi? Belum terlalu banyak sih Mas, cuma ke badan agak enakan. Terus pulanglah dia kan ceritanya. Pas malamnya dia ngechat saya, Mas, alhamdulillah setelah saya diterapi
teman-teman saya, keluarga saya bilang kalau suara saya udah membaik. Suara saya jadi lebih keras, nggak kayak biasanya yang dulu suaranya kayak bisik-bisik, sekarang hampir kayak orang normal ngomongnya. Jadi suaranya tuh udah lebih jelas kayak gitu. Terus yang unik lagi tuh waktu itu ibu-ibu saraf kejepit sih. Kalau itu dia susah jalan, ditangani, dikasih HK aja, nggak kasih gerakan lain, cuma kasih gerakan HK, jalan muterin tempat terapinya itu 3 atau 5 putaran, alhamdulillah langsung membaik dia. Yang tadinya jalannya sakit-sakit, encok-encok gitu, langsung mantap lah pokoknya, ibu itu langsung bisa jalan lagi. Terus apa lagi ya? Rata-rata kemarin saraf kejepit sih waktu di Indramayu. Terus ada lagi yang kasus unik itu bukan kasus unik sih, lagi main ke grosir. Saya kan lagi belanja tuh sama istri buat persiapan istri mondok. Akhirnya belanja ke grosir, ngobrol-ngobrol. Akhirnya ketemu ownernya kan, yang waktu itu yang lagi ngelayanin ownernya. Kita belanja terus ngobrol, nanya-nanya, ngobrol biasa lah, ngalir. Terus si masnya nanya, "Mas, kegiatannya apa?" Terus saya jelasin PAZ. Ya, mulai apa itu PAZ, kayak gimana cara gerakannya, ya kan macam-macam, pokoknya semua tentang PAZ saya jelasin garis besarnya. Terus bapaknya curhat ke saya, "Mas, waktu itu kan di Bandung ya, Kang, saya ini nih Kang Umar, ada saraf kejepit, bisa nggak diterapi? Saya pengen coba." Waktu itu di grosirnya bingung kan kita mau pakai apa, akhirnya kita pakai ini. Kita pakai apa tuh namanya? Kita cari seadanya, pakai kardus bekas rokok. Kardus bekas rokok kan lantai grosir kotor tuh, orang-orang pakai sendal becek atau apa. Kita cari kardus bekas rokok, kita amparin, akhirnya terapi di situ dengan teknik andalan kayak biasa, teknik CU, terus kita kasih HK PR-nya. Dan alhamdulillah pas besoknya dia langsung ngabarin, "Mas, alhamdulillah saraf kejepit saya nggak ada lagi, hilang, blast, udah nggak ada lagi, sama sekali nggak kerasa." Dan besoknya dia manggil saya lagi, "Mas, bisa lagi ini nggak, lagi kosong?" "Kenapa Pak?" "Ini saya ada tetangga juga sakit di bagian lututnya." Jadi lututnya kayak apa tuh, dislokasi atau gimana. Terus kita tengokin kan langsung. Pas dicek ternyata itu udah pernah patah dan ada serpihan apa gitu, dan itu di luar kemampuan PAZ kan kalau udah ada patah tulang dan mau dislokasi kayak gitu. Akhirnya saya sampaikan ke pasiennya kalau itu nggak bisa dipas. Gitu sih kalau pengalaman unik. Jadi saya ketemu pas itu bisa ngepas malah akhir-akhir, bukan di awal-awal. Yang awal bisa ngepas itu malah tadi Mas Tri itu yang aktif, Mas Tri sama Mbak Nia, terus Mas Kirno. Jadi kalau dibilang saya juniornya Mas Tri, juniornya Mas Kirno, juniornya Mas Bayu, anak bawang lah. Ya segitu aja lah kita di ngocak kali ini ya, ngobrol ngacak nggak jelas banget sambil ngeteh. Oke, sekian dari saya, Umar Abu Khalid. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe dan follow Instagram umarsh.id. Terima kasih.